Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang teks eksposisi, ya. Materi tentang teks eksposisi ini tentu saja sudah pernah kalian pelajari ya pada tingkatan kelas sebelumnya, tetapi akan kita bahas lagi, akan kita ulas lagi di kelas 10 ini agar pemahaman kalian tentang teks eksposisi lebih mendalam ya. Untuk hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks eksposisi. Semoga kalian bisa memahami apa yang materi yang Briski sampaikan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini sudah dikaji oleh banyak ahli ya. Nah, banyak ahli pula berpendapat tentang pengertian teks eksposisi. Beberapa pendapat ahli tentang teks eksposisi Briski kutip di sini ya. Yang pertama ada pendapat dari Al-Wasilah dalam bukunya tahun 2005 pada halaman 111 ya. Jadi Al-Wasilah berpendapat bahwa teks eksposisi adalah tulisan yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik atau mengevaluasi sebuah persoalan ya. Jadi dia menuliskan kalau teks eksposisi itu tujuannya untuk mengklarifikasi, menjelaskan ya, mendidik atau mengevaluasi sebuah persoalan. Lebih lanjut, Nasuha pada tahun 2009 dalam bukunya yang terbit pada tahun 2009 halaman 50 menjelaskan bahwa paragraf eksposisi, maaf di situ ada kesalahan penulisan paragraf ya, seharusnya tidak menggunakan PH tetapi menggunakan F ya. Menjelaskan bahwa paragraf eksposisi bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nasuha ini sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan dengan Al-Wasilah, hanya saja Nasuha lebih menjelaskan lagi bahwa teks eksposisi itu tidak ada tujuan untuk mengajak ya, tidak ada ajakan, tidak ada desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya, tidak ada ya. Jadi hanya menjelaskan, menyampaikan informasi ya, hanya seperti itu saja. Baik, kemudian dari dua pendapat tersebut bisa kita simpulkan ya bahwa eksposisi adalah teks yang berisi sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami. Seperti itu ya. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi sejumlah pengetahuan dan informasi. Jadi hanya menyampaikan informasi atau pengetahuan saja tanpa ada tujuan untuk mengajak atau mendesak pembaca untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam teks eksposisi tersebut. Itu ya, itu untuk pengertian teks eksposisi. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah teks eksposisi itu hanya menjelaskan informasi, menyampaikan informasi tanpa ada tujuan apapun. Tidak ada tujuan mengajak, tidak ada tujuan mendesak, tidak ada tujuan untuk memengaruhi pembaca dari apa yang disampaikan dalam teks eksposisi tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh teks eksposisi ya. Yang pertama adalah memiliki penjelasan. Nah, bisa kalian simak pada modul halaman 20. Di situ sudah ada penjelasannya ya. Ciri-ciri eksposisi yang pertama adalah memiliki penjelasan. Jadi teks eksposisi itu berusaha menjelaskan suatu topik ya dengan menyampaikan informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Jadi dalam teks eksposisi itu memang sebuah topik dijelaskan secara rinci, secara detail ya. Dia berusaha untuk memberikan informasi selengkap mungkin, sedetail mungkin tentang informasi yang disampaikan. Ya, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, memiliki karakteristik informatif ya. Jadi informasi yang terkandung dalam sebuah teks eksposisi dikemas dalam gaya penulisan yang singkat, padat dan terarah ya. Singkat, padat dan terarah. Informasi yang disampaikan di dalam teks eksposisi itu tidak bertele-tele, jadi to the point. Apa yang ingin disampaikan langsung disampaikan secara detail, secara singkat, secara padat, dan ini ya terarah. Terarah itu maksudnya urut runtut ya, apa yang ingin disampaikan itu sudah runtut. Nah, itu yang dinamakan memiliki karakteristik informatif. Mengapa kok memiliki karakteristik informatif? Nah, agar informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Baik, kita lanjutkan untuk ciri-ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah bersifat objektif. Nah, objektif itu berarti sesuai dengan objek yang sesuai dengan objek yang dilihat ya. Informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi itu sesuai dengan objeknya ya. Jadi tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangin ya. Tidak berdasarkan pendapat si penulis, tidak ya, tetapi sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan objek yang yang dibahas ya, sesuai dengan objek yang dijelaskan dalam teks eksposisi tersebut. Yang keempat, ciri yang keempat adalah memuat data faktual. Nah, faktual itu berarti berdasarkan fakta ya. Jadi apa yang disampaikan dalam teks eksposisi itu semuanya fakta. Nah, faktanya didapat dari mana? Ya dari sumber yang akurat tentunya, dari data yang akurat. Misalkan dari hasil penelitian, dari hasil pengamatan, dari hasil percobaan. Nah, dari data-data tersebut atau misalkan dari data statistik ya. Nah, jadi informasi yang disampaikan di dalam teks eksposisi itu semuanya faktual. Ya. Ciri yang keempat adalah menggunakan gaya bahasa baku. Nah, ini salah satu ciri dari teks eksposisi. Jadi bahasanya bahasa baku. Bahasa baku sudah kita pelajari ya pada bab sebelumnya, pada bab laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Baik, itu untuk ciri-ciri teks eksposisi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalian bisa mengidentifikasi, oh ini teks eksposisi, oh ini bukan teks eksposisi ya. Kalau dilihat dari pengertian, dari ciri-ciri itu kan kita sudah bisa mengidentifikasi. Ini teks eksposisi bukan ya? Ini teks eksposisi bukan ya? Nah, seperti itu ya. Itu untuk pengertian dan ciri-ciri. Nah, teks eksposisi sendiri itu jenisnya ada banyak ya, berdasarkan isinya, berdasarkan informasi yang disampaikan. Teks eksposisi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama ada teks eksposisi definisi, kemudian ada teks eksposisi proses, ada teks eksposisi ilustrasi, ada teks eksposisi laporan, ada teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi pertentangan juga ada. Nah, semua yang Bu Rizky sampaikan di sini, jenis teks eksposisi yang Bu Rizky sampaikan di sini itu belum semua ya. Masih ada beberapa jenis teks lagi yang belum Bu Rizky tuliskan di sini. Nah, nanti tugas kalian untuk mencari jenis teks eksposisi apa lagi yang belum ada di sini, yang belum Bu Rizky tuliskan di sini. Ya, baik, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, teks eksposisi definisi ya. Jadi kalau teks eksposisi definisi dari kata-katanya definisi ya, definisi itu kan pengertian ya, pengertian tentang suatu topik ya, suatu objek. Nah, jadi eksposisi definisi ini menjelaskan tentang pengertian suatu objek ya, yang dijelaskan di dalam teks eksposisi tersebut tentunya. Nah, definisi yang disampaikan tidak hanya sebatas pengertian, tetapi juga semua hal tentang topik tersebut. Ya, jadi tidak hanya pengertian saja. Misalkan membahas tentang
evolusi misalkan ya. Nah, tidak hanya yang disampaikan tidak hanya pengertian evolusi saja, tetapi misalkan ciri-cirinya bagaimana kok bisa terjadi sebuah evolusi. Nah, itu namanya eksposisi definisi ya. Jadi pengertian tetapi di situ sudah agak lengkap ya. Di sini contohnya ada contoh paragraf eksposisi definisi ya. Jahe atau Zingiber officinale, nama latinnya ya, adalah tanaman rimpang yang sangat populer. Jahe bisa digunakan sebagai bahan masakan atau penyedap rasa alami. Selain bisa digunakan sebagai rempah-rempah, tanaman ini juga bisa mengobati beberapa penyakit seperti batuk, panas dalam, dan masih banyak lagi. Tanaman jahe memiliki tinggi sekitar 30 hingga 100 cm. Daunnya berbentuk menyirip dengan panjang sekitar 15 hingga 23 mm dan panjang 8 hingga 15 mm. Bla 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 bla. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan ada yang pertama, itu kan pengertiannya jahe dulu ya. Jahe itu apa sih? Oh, jahe itu tanaman rimpang yang sangat populer. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Disebutkan juga fungsi jahe itu untuk apa, ya. Nah, fungsinya tadi bisa untuk bahan masakan ya. Selain itu juga bisa untuk rempah-rempah. Nah, ada pengertian, ada fungsi, kemudian ciri-ciri juga disampaikan pada eksposisi definisi ini. Ciri-cirinya misalkan daunnya berbentuk menyirip, nah dengan panjang sekian, memiliki tinggi sekian. Nah, itu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan teks eksposisi definisi. Jadi mengungkapkan pengertian tetapi tidak hanya sebatas pengertian saja. Biasanya ada fungsi atau ada misalkan tujuan ya, kemudian ada ciri-ciri. Nah, itu yang dinamakan teks eksposisi definisi. Kita lanjut ke jenis yang kedua, teks eksposisi proses ya. Nah, kalau teks eksposisi proses ini tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. Nah, dari awal hingga akhir. Jadi kalau yang dinamakan teks eksposisi proses ini pasti urut dan runtut ya. Karena proses cara melakukan suatu hal. Jadi harus urut dari awal sampai akhir. Nah, di sini contohnya ya, teh sangat baik untuk kesehatan manusia karena teh mengandung beberapa senyawa yang baik. Cara pembuatannya pun cukup gampang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan alat dan bahan seperti gelas, air panas, sendok, teh bisa bubuk atau celup, dan gula secukupnya. Setelah semua bahan dan alat terkumpul, masukkan teh ya. Masukkan teh bubuk atau celup ke dalam gelas, lalu siram dengan air panas. Kemudian tambahkan gula sesuai selera Anda. Setelah mencampur gula, lalu aduk-aduklah menggunakan sendok hingga larut. Bla 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 sampai terakhir. Nah, di situ ya, di sini bisa kita lihat bahwa teks eksposisi proses memang berisi tentang langkah-langkah melakukan suatu proses. Langkah-langkah melakukan suatu hal. Nah, kebetulan di sini yang diinformasikan adalah cara membuat teh ya. Jadi di sini diinformasikan bagaimana langkah-langkah membuat teh. Nah, informasi yang disampaikan di sini urut dan runtut. Dari yang pertama, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum membuat teh itu ya. Kemudian bagaimana prosesnya ketika membuat teh dari langkah awal sampai langkah terakhir itu ya. Itu teks eksposisi proses. Yang ketiga adalah teks eksposisi ilustrasi. Nah, jadi kalau teks eksposisi ilustrasi itu sebuah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Jadi eksposisi ilustrasi itu seperti ini. Jadi yang dibahas itu adalah dua hal ya. Yang dibahas adalah dua hal. Nah, dua hal tersebut berbeda tetapi memiliki kesamaan sifat. Ya, beda tetapi memiliki kesamaan sifat.
Misalkan kita contohkan ada pisau, ada otak. Ya, dua hal tersebut berbeda, pisau dan otak berbeda. Tetapi dua hal tersebut memiliki kesamaan. Kalau tidak pernah diasah, dua hal tersebut sama-sama menjadi tumpul. Pisau, kalau tidak pernah diasah, tidak pernah digunakan, pisau akan menjadi tumpul. Otak kalau tidak pernah diasah, tidak pernah digunakan untuk berpikir, otak juga akan menjadi tumpul. Jadi di sini pisau diilustrasikan seperti otak, ya. Walaupun dua hal tersebut berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Misalkan lagi, anak bayi dengan kertas putih, ya, anak bayi dengan kertas putih. Kedua hal tersebut berbeda, tetapi memiliki kesamaan sifat. Apa? Kertas putih dia masih polos, masih bersih putih, ya. Bayi juga seperti itu. Di dalam pikirannya masih polos, masih belum tahu apa-apa. Nah, apa yang tertulis di dalam kertas kosong, ya, dan apa yang nanti akan tertulis dalam pikiran si bayi itu tergantung dari orang yang menuliskannya atau orang yang mendidiknya, ya. Kertas dia akan tertulis apa di dalam kertas itu tergantung orang yang menuliskannya. Bayi dia akan berkarakter seperti apa itu tergantung orang yang mendidiknya. Jadi bayi dan kertas kosong itu dua hal yang berbeda, tetapi dua hal tersebut diilustrasikan sama karena memiliki kesamaan sifat. Itu yang dimaksud dengan teks eksposisi ilustrasi. Nah, kita lihat di sini contohnya. Organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat agar bisa berjalan dengan baik, seperti layaknya sebuah mobil yang bergerak, dikarenakan mesin mobil dan komponen-komponen lainnya yang bekerja sama. Organisasi juga membutuhkan komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, dan anggota kelompok. Mereka inilah yang menggerakkan organisasi. Seperti pada sebuah mobil, jika satu saja tidak ada atau rusak akan menghambat jalannya mobil, bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Begitu pula dengan organisasi. Semua pihak memiliki fungsi dan tugas tertentu yang akan mengganggu jalannya organisasi jika salah satu dari mereka tidak ada atau tidak bekerja. Bahkan bagian yang paling terkecil seperti anggota pun sangat penting kedudukannya di dalam organisasi. Jadi sekarang pada paragraf ini, ya, organisasi diilustrasikan dengan sebuah mobil, ya. Sama-sama mempunyai komponen yang banyak. Nah, organisasi dan mobil itu tentu saja dua hal yang berbeda, ya, tetapi mempunyai sifat yang sama. Sama-sama mempunyai komponen yang banyak dan sama-sama kalau salah satu saja dari komponen tersebut tidak bekerja dengan baik atau tidak ada, kedua hal tersebut tidak bisa bekerja dengan baik, ya, bahkan tidak bisa berjalan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya tentang teks eksposisi ilustrasi. Berikutnya adalah teks eksposisi laporan. Kalau teks eksposisi laporan itu mengemukakan laporan dari berita atau informasi yang didapatkan dari sebuah penelitian tertentu. Jadi sudah ada penelitian atau pengamatan atau percobaan. Nah, dari penelitian atau pengamatan atau percobaan tersebut itu dibuat laporannya. Jadi kalau bab pertama laporan hasil observasi itu termasuk dalam teks eksposisi laporan karena menuliskan informasi tentang pengamatan yang sudah dilakukan gitu, ya. Jadi isi dari teks eksposisi laporan ini ya berdasarkan data yang dilakukan pada penelitian atau pengamatan atau percobaan. Ya, kita lihat contohnya di sini. Perkembangan anak usia sekolah dasar memang sangat tinggi ketika diberikan stimulan seperti susu dan gizi lainnya. Contohnya untuk anak kelas 4 SD, tinggi rata-rata anak kelas 4 SD mengalami peningkatan signifikan dari 125 cm menjadi 135 cm setelah mendapatkan susu dan makanan bergizi lainnya. Selain itu, berat badan dari anak kelas 4 SD setelah diberi gizi
ternyata juga menjadi lebih stabil dan ideal, sekitar 30-40 kg. Bla 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 bla. Nah, kok bisa tahu kalau anak 4 SD itu setelah diberi susu dan makanan bergizi itu tingginya jadi naik 10 cm? Dari mana? Ya dari data penelitian. Kok bisa tahu kalau beratnya juga naik? Ya dari data penelitian, ya. Jadi teks eksposisi laporan itu teks eksposisi yang melaporkan tentang hasil penelitian atau hasil pengamatan atau juga hasil percobaan. Itu. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, berikutnya teks eksposisi perbandingan, ya. Kalau teks eksposisi perbandingan itu teks eksposisi yang membandingkan satu objek dengan objek yang lain, ya, membandingkan dengan satu objek dengan objek yang lain. Nah, kita lihat ya. Nah, ya ini Bu Rizky berikan satu contoh. Mungkin ini contohnya sudah agak out of date ya, jadi sudah agak zaman kemarin-kemarin ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa dekade ini tidak ada sepak bola yang mampu mengalahkan kebintangan dari dua superstar, Ronaldo dan Messi. Ya, Messi dan Ronaldo kerap dibandingkan prestasinya, sama-sama merupakan bintang utama di klubnya. Banyak yang menyebut bahwa kedua pemain tersebut merupakan perwakilan dari bakat alam dan pembinaan. Lionel Messi kerap disebut sebagai pesepak bola dengan talenta alam yang luar biasa, sedangkan Ronaldo adalah seorang dengan daya juang disiplin dan jiwa petarung yang sangat besar. Bisa dikatakan bakat alami Messi ini tidak perlu dilatih karena memang pembawaan sejak kecil, sedangkan Ronaldo perlu disiplin dan latihan yang keras untuk meluangkan kemampuan terbaiknya. Nah, di sini ada dua objek yang dibandingkan, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, ya. Dua hal yang dibandingkan. Nah, di sini yang menjadi ciri dari teks eksposisi perbandingan yaitu ada konjungsi sedangkan. Ya, kalau ada konjungsi sedangkan berarti itu membandingkan antara dua hal. Gitu ya. Kita lanjutkan teks eksposisi pertentangan. Nah, kalau teks eksposisi pertentangan ini yang diinformasikan adalah tolak belakang. Jadi dua hal yang saling bertolak belakang, ya. Nah, kalau tadi perbandingan kan membandingkan, ya. Kalau ini kalau pertentangan dua hal yang saling bertolak belakang. Nah, ciri-ciri dari teks eksposisi pertentangan ini ada konjungsi namun, ya. Kalau di paragraf contoh ada konjungsi namun. Selain namun bisa juga menggunakan konjungsi tetapi. Bisa juga menggunakan konjungsi akan tetapi. Ya, kalau di contoh itu menggunakan konjungsi namun. Gitu ya. Bisa kalian baca sendiri ya untuk contoh teks eksposisi pertentangan. Baik, itu ya dari jenis-jenis teks eksposisi, ya. Tadi yang Bu Rizky jelaskan sudah ada eksposisi definisi, sudah ada eksposisi proses, sudah ada eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, kemudian teks eksposisi perbandingan, dan ada teks eksposisi pertentangan. Nah, masih ada dua jenis teks eksposisi lagi yang belum Bu Rizky jelaskan di sini. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari dua jenis teks eksposisi yang belum Bu Rizky jelaskan di sini, dan kalian juga tuliskan contohnya, ya. Nanti untuk lebih detail tentang tugasnya nanti Bu Rizky tuliskan di assignment Microsoft Teams, gitu ya. Baik, untuk materi pada hari ini tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks eksposisi, Bu Rizky rasa cukup. Semoga materi yang sudah Bu Rizky sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa menambah pemahaman kalian tentang teks eksposisi. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya melalui Microsoft Teams, ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan yang Bu Rizky berikan. Semoga minggu depan kita bisa melakukan pembelajaran bersama lagi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.